Sesaat lagi kita akan menyaksikan Kultum Ramadan SDIT Buah Hati Islamic School 2 bersama Ustadz Yusuf Pradana Al-Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Siswa-siswi level 1 sampai level 6 serta ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kekuatan, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa beribadah pada bulan suci Ramadan, yaitu puasa Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang menjadi musim ketakwaan bagi umat Islam. Sudah selayaknya nih pada bulan ini kita meningkatkan amaliyah kita dan diiringi juga dengan doa. Semoga Allah mempermudah kita dalam kita melaksanakan ibadah sebaik mungkin sampai nanti akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'az radhiyallahu an, yang mungkin doa ini sudah sering kita baca, sudah sering kita dengarkan. Namun saya meminta kepada teman-teman semua serta ayah bunda untuk mengamalkan doa yang sudah Rasulullah ajarkan kepada sahabat Mu'az ini. Yang isi doanya adalah seperti ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mungkin kita semua sudah pada hafal ya, yang artinya adalah seperti berikut. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala dzikrika, dalam berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbagus ibadahku kepadamu. Nah, semoga kita berharap semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini sampai nanti akhir, dan kita mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi level 1 sampai level 6 yang dirahmati Allah, ada yang bertanya sih sama Pak Yusuf. Pak Yusuf, apa sih sebenarnya hakikat sholat tarawih itu? Nah, di sini pas banget nih. Di momen ini Pak Yusuf akan sedikit sharing tentang sholat tarawih. Jadi, kalau misalnya kita perhatikan secara istilah, sholat tarawih berasal dari kata roha yaruhu, yang artinya adalah istirahat. Ya, jadi sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan secara santai. Secara santai maksudnya bagaimana Pak Yusuf? Secara santai yakni kita melaksanakannya ini tidak ada paksaan, tidak harus berapa lama. Jadi sholatnya pun bisa lama, bacaannya lama, rukuknya lama, iktidalnya lama, sujudnya lama, begitu pun seterusnya sampai selesai. Nah, kalau misalnya kita ibaratkan, misalnya kita itu perjalanan dari rumah ke sekolah, jarak tempuhnya adalah 10 km. Biasanya normalnya kita tempuh dalam waktu 20 menit selama 10 km itu. Namun, kalau misalnya kita melakukan perjalanan tersebut dengan santai, mungkin bisa 2 kali lipatnya. Bisa 20 menit lebih, mungkin 30 menit sampai 40 menit. Itu kalau kita melakukan perjalanan dengan santai. Tapi kalau misalnya kurang dari 20 menit, normalnya 20 menit, itu kurang dari 20 menit, maka kita melakukan perjalanan tersebut secara ngebut, ya. Nah, itu sama dengan salat tarawih. Kita salat tarawih 11 rakaat. Normalnya kita lakukan 30 menit. Tapi kalau misalnya kita laksanakannya dengan santai, itu bisa sampai 40 sampai 50 menit. Bagaimana yang salat tarawihnya 21 rakaat? Tentu lebih bagus ya. Itu bisa sampai 1 jam, bisa sampai 1,5 jam, ya. Bisa tuh nanti kita agendakan, kita coba salat tarawih bersama-sama 11 rakaat tapi dengan santai. Ya, bisa 1 sampai 1,5 jam. Bagaimana? Setuju? Nah, baik, Pak Yusuf coba catat ya, yang bilang setuju. Baik, nah, para siswa-siswi level 1, level 6, serta ayah bunda yang dirahmati Allah, kita coba mengulik sedikit dari sejarah
Nabi Muhammad ketika melaksanakan salat tarawih bersama para sahabat, bahwasanya ada sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Bashir. Beliau mengatakan bahwasanya pengalaman beliau ketika salat bersama Rasulullah. Jadi Nu'man bin Bashir berkata seperti ini, bahwasanya saya ketika salat bersama Rasulullah pada saat itu, yakni 3 waktu dan 3 malam, di mana selang-seling. Di waktu pertama yakni pada tanggal 23 Ramadan, lalu yang kedua di tanggal 25 Ramadan, lalu di hari ketiganya yakni 27 Ramadan. Pada hari pertama, sahabat Nu'man bin Bashir ini mengatakan bahwasanya ketika salat berjamaah tarawih bersama Rasulullah, beliau mengimami waktunya itu sampai sepertiga malam. Lalu di tarawih kedua, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami sampai dini hari. Lalu di waktu ketiga, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami tarawih sampai akhir malam. Coba kita bandingkan dengan salat tarawih kita pada sehari-hari. Mungkin 11 rakaat 30 menit itu kayaknya udah lama banget, ya. Mungkin kalau misalnya kita ikut jamaah bersama Rasulullah, kita bisa mutung. Atau mungkin kita salatnya bisa sambil duduk karena capek, ya, salat bersama Rasulullah. Tapi sahabat Nabi itu tidak ada yang protes, tidak ada yang merasa lama salat bersama Nabi, ya. Kalau misalnya kita coba bedah dari apa yang dikatakan sahabat Nu'man bin Bashir tadi, bahwasanya salatnya yang pertama itu sampai sepertiga malam. Itu kalau misalnya kita sekarang diwaktukan, itu bisa jadi dari ba'da isya, salat tarawih itu sampai jam 10 malam. Ya, itu di hari yang pertama pada tanggal 23. Lalu di hari selanjutnya pada tanggal 25, itu Nabi Muhammad mengimami tarawih sampai dini hari. Itu kalau misalnya kita ibaratkan dari ba'da isya juga sampai jam 12 atau jam 1 malam. Di hari selanjutnya tanggal 27 itu sampai akhir malam. Bisa kita coba katakan kalau diwaktukan itu dari ba'da isya sampai menjelang sahur. Nah, coba luar biasa kan kualitas ibadah sahabat-sahabat Nabi itu dibandingkan kita masih belum ada apa-apanya, ya. Bahkan sahabat Mu'az radhiyallahu an itu minta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Ya Rasulullah, ada baiknya saya mengusulkan kepada engkau untuk menambah sholat sunnah sampai nanti akhir sahur, ya, sampai nanti akhir malam. Jadi ada salah satu sahabat justru minta agar ditambah sholatnya itu bisa lebih lama, ya. Itu luar biasa banget kan. Itu aja udah lama, sampai jam 10 aja lama, sampai jam 12 udah lama, itu minta ditambah lagi setiap sholat tarawih itu sampai akhir malam. Itu luar biasa banget. Semangat para sahabat itu perlu kita contoh, perlu kita warisi semangat ibadah seperti itu, ya. Lalu kenapa sih kok para sahabat itu semangat sholat tarawihnya, semangat beribadah pada bulan suci Ramadan? Karena Nabi sendiri menjanjikan dalam sebuah hadis yang artinya adalah seperti ini: barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah dan bersama imam, dan dia melakukannya sampai selesai, maka Allah mencatat pahalanya sama seperti sholat tahajud selama 1 malam suntuk. Nah, Masya Allah, siapa yang tidak tergiur dengan janji Nabi Muhammad seperti itu? Tentu kita semua. Jadi itu, ya, jangan sampai meninggalkan sholat tarawih walaupun kualitas sholat tarawih kita tidak seperti para sahabat yang bisa lama. Mungkin kita 30 menit ya udah syukur-syukurlah, ya. Yang penting kita tetap melaksanakan amaliyah salat tarawih yang hanya ada pada bulan suci Ramadan ini. Nah, dengan hadis tadi yang telah Pak Yusuf bacakan, bahwasanya salat tarawih itu sama dengan salat tahajud selama 1 malam suntuk, maka mayoritas ulama itu menganjurkan untuk melaksanakan salat tarawih itu secara berjamaah. Jadi seperti apa yang Pak Yusuf tadi katakan, walaupun salat kita 11 rakaat hanya 30 menit, atau mungkin 23 rakaat 30 menit juga, itu tidak apa-apa, sama baiknya. Yang tidak baik adalah yang tidak melaksanakan sholat sama sekali. Oke? Kira-kira begitu, ya. Semoga Allah memudahkan kita, mengistiqomahkan kita dalam terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan keutamaan dan tujuan dari puasa di bulan suci Ramadan ini, yakni la'allakum tattaqun. Amin rabbal alamin. Sekian dari Pak Yusuf, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.